Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para asatid, para ibu nyai, para ustadzat, para sepuh dan para bini sepuh yang sangat-sangat kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus kepada seluruh jajaran takmir Masjid Raudhatul Falah Surabaya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, sehingga kita bersama-sama masih dapat terus melaksanakan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan sholat kita, puasa kita, tadarrus kita, sedekah kita, dan seluruh amal-amal ibadah kita yang lainnya semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, malam hari ini kalau saya boleh bilang bahasanya anak ngagel, gak usah ndaki-ndaki. Pirsa ndak usah ndaki-ndaki, Pak. Seringkali orang itu mempunyai konsep hidup yang sangat panjang. Teorine dawa tapi prakteke ra iso. Betul, Pak? Seringkali orang itu kalau dikongkon ngomong begini ini sangat ahli, karena memang orang ini adalah Rangga. Tahu Rangga? Rangga nih kalau anak ngagel bilang raja enggak. Nggih, bahasa Indianya lincah, licin cangkeming. Tadi nak dikongkon ngomong pinter, kalau diminta untuk berkonsep jagoan. Sepanjang apapun kita punya konsep, mau setebal skripsi, mau setebal disertasi, tapi kalau konsep itu hanya sebuah konsep menjadi percuma. Makanya hari ini sebenarnya ndak ndaki-ndaki. Panjenengan ini namanya sudah dicatat oleh Allah di pintu surga. Logikanya lis-shaimi farhatani. Orang yang puasa itu akan punya dua kebahagiaan. Yang pertama, inda iftarihi, ketika berbuka. Tidak ada seorang pun dari kita yang ketika berbuka kemudian bilang begini, ya lah maghrib. Ada, Pak? Pasti semuanya akan bilang alhamdulillah. Tidak ada seorang pun dari kita yang kalau berbuka tidak bahagia. Yang kedua, indaliqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Nah, berkaitan dengan pertemuan dengan Allah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala niku matur ngaten, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, puasa itu urusanku. Nanti yang akan memberikan pahalanya adalah aku. Berarti pahala puasa ini nanti akan diserahkan langsung oleh Gusti Allah. Maka hanya satu pertanyaan, kira-kira penyerahan hadiah puasa Ramadan 2024 enaknya diserahkan di surga apa di neraka, Pak? Kira-kira enaknya di mana, Ustaz? Di surga nggih? Wong namanya penyerahan hadiah pahala
pasti tempatnya di surga. Maka fa insyaallah panjenengan dan mudah-mudahan saya juga nama-nama kita sudah ditulis malam hari ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah masuk surga, orang yang sudah dijanji surga, maka mohon maaf, sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, bahwa ternyata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ini selama 1 bulan diminta untuk melakukan puasa itu hanya dengan satu tujuan, supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa, pangkat tertinggi, derajat tertinggi. Setiap yang kita lakukan pasti punya tujuan. Dan hari ini kita ini melakukan sebuah perjalanan di mana kita ini menginginkan bintang, betul? Kita ini ingin bintang. Ada TNI, ada Polri Pak sini, ada Pak TNI, Polri ada. Perjalanan untuk mencari bintang itu kira-kira panjang enggak Pak? Sulit enggak? Mulai dari balok 1 sampai jadi bintang itu perjalanannya panjang Pak. Pengorbanannya luar biasa. Maka ketika kita ini hari ini sudah dapat bintang, maka kembali lagi pertanyaan itu terus naik. Kira-kira enaknya dikasih bintang 1 apa bintang 4 Pak? Kalau jenengan beli shopping, jenengan kasih berapa Bu bintangnya? Sini ada Mas Gojek, Mas Grab. Coba jenengan nge-Grab atau Gojek sampean kasih bintang 1. Marah enggak? Yang ngamuk Pak, Gojek dikasih bintang 1 disuspend nanti. Lah kita ini kadang-kadang Pak mencari 1 bintang itu gak sabar. TNI Polri itu sabar Pak, tugas perang yo nek gak nek mati piye. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini sedang mencari sesuatu yang disebut dengan takwa, derajat tertinggi, pangkat tertinggi dari seorang manusia. Maka mohon ketika hari ini nama panjenengan sudah ditulis di pintu surga, apa yang kemudian harus dilakukan oleh ahli surga? Lah, makanya tujuan kita ndak usah ndaki-ndaki. Karena hari ini insya Allah kita ini nama-nama kita sudah ada di pintu surga. Amin. Allahumma amin. Nggih Pak. Malam pertama sampai malam ke-10 awaluha rahmah. Betul? Dapat rahmah. Sekarang 10 hari yang kedua maghfirah, kita sudah diampuni oleh Allah, betul? Nanti insya Allah 21 sampai terakhir itqun minan nar, bebas dari api neraka. Logikanya kalau sudah bebas dari api neraka, kita mau masuk mana? Wong pilihannya cuma 2, kalau enggak surga, neraka, betul? Tapi sekali lagi dengan catatan, jangan sampai tulisan yang ada itu kemudian terhapus. Bapak-bapak, ibu-ibu, catatannya apa? Catatannya gampang. Orang ahli surga itu 1, asumtu, sudah diam saja, karena jenengan sudah berada di surga. Kalau di neraka protes silakan, jenengan sudah berada di surga. Ahli surga itu orangnya diem-diem Pak, tidak banyak omong. Orang kalau sudah enak, menang biasanya ndak pakai rame, betul? Betul Pak? Orang itu kalau menang mesti gak rame. Lanjenengan ini masuk surga, makanya ndak usah protes, sudah masuk surga. Mau dibilang apa saja oleh orang lain, tenang saja. Jenengan cukup bilang no comment, ndak usah ngomong akeh. Ahli surga itu ketika lesannya ini mengeluarkan sesuatu, maka ternyata yang keluar adalah qiraatul Quran. 1, hanya untuk baca Quran, hanya untuk zikir. Boleh keluar selain dari 2 itu. Apa?
sesuatu yang harus anfa'uhum linnas, manfaat untuk manusia yang lainnya. Berarti kasar, saya dan Anda tidak boleh tukaran. Setuju? Karena tidak ada ahli surga eyel-eyelan, tidak ada Pak. Ahli surga kok rasan-rasan juga tidak ada. Ahli surga kok bujukan juga tidak ada. Maka mari momen Ramadan kali ini kita jadikan sesuatu untuk memulai diri kita menjadi seorang yang namanya sudah tertulis di surga. Diam, lesan kita jaga, mudah-mudahan tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang bersifat adu domba. Sepakat? Mudah-mudahan tidak menghibah. Sepakat? Mudah-mudahan tidak bohong, apalagi bersumpah palsu. Naudzubillah. 2. Siapa sih ahli surga itu, bapak-bapak, ibu-ibu? Ternyata orang ahli surga ini Pak, gampang. Di samping asum tuh saya sama jenengan diminta untuk menjadi as-sakhiyu, as-sakho, orang yang dermawan, orang yang kalau berbicara hanya mengucap salam dan hanya menjawab salam. Setiap kalimat yang muncul adalah doa. Setuju? Setiap kalimat yang muncul ketika didengar orang lain menyenangkan. Ahli surga itu as-sakho. Makanya kalau jenengan lihat di kitab namanya Wasiatul Mustafa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bilang sama Sayyidina Ali karramallahu wajah, ya Ali, inna awliya Allahi, sesungguhnya para wali-walinya Allah. Maka kalau saya bilang wali-walinya Allah, kira-kira siapa mereka? Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Lam yanalu sa'ata rahmatillahi waridwani. Mereka ini tidak akan bisa menerima keluasan rahmat dan keridhaan Allah bikasratil ibadah, dengan banyak ibadah. Enggak, wali-walinya Allah itu, kekasih-kekasihnya Allah itu diangkat menjadi wali bukan karena banyaknya ibadah, walakinna luha bisakhawatin nafsi wal istihana bidunya. Tetapi mereka ini dijadikan oleh Allah sebagai wali karena sakhawatun nafsi, kedermawanan hati, wal istihanah bidunya, dan menganggap dunia itu hina. Bapak-bapak, ibu-ibu, bukan berarti saya dan Anda tidak boleh nyambut gawe, mboten. Bukan itu. Tetapi ketika kita ini menerima, maka kewajiban kita adalah kasih, terima, kasih. Yang kita miliki ini tidak semuanya milik kita. Raudatul Falah punya bagian infak. Tetangga kanan kiri, kalau ada yang kekurangan, kasih. Ada yatim, kasih. Ada janda, kasih. Ini hak mereka. Bukan yang kemudian kita terima semuanya adalah milik kita, bukan. Konsepnya sekali lagi sederhana, berbagi. Maka kalau Surabaya punya kampung madani, betul nggih? Surabaya punya kampung madani. Lihat saja tetangga kanan kiri kita, tidak usah terlalu jauh. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, kita ini kadang-kadang kepingin rahmatnya Allah itu lupa Pak, bahwa ternyata kata Nabi, baiti jannati, betul? Rumahku adalah surgaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis, ternyata sangat tidak populer hadis itu. Padahal hadis ini adalah hadis di mana kita ini diinginkan oleh Rasulullah supaya gampang untuk beribadah. Contoh, kalau jenengan hari ini saya minta untuk mengeluarkan uang 1 juta, mungkin keberatan karena mungkin tidak punya, sama kayak saya, betul? 1.000 punya, tapi untuk besok apa? Betul. Ternyata Pak, nggak ada Pak di tarikh itu Nabi kalau makan sendiri nggak pernah ada. Nabi keluar rumah tidak gandeng istri, tidak ada.
Nabi sehari tidak mencium istri juga tidak pernah terjadi. Pak, jenengan setiap hari istrinya diciumi apa enggak? Halo. Kalau makan istrinya disuapi apa enggak? Enggak. Monggo jenengan cari kitab yang ada Nabi meninggalkan proses itu. Enggak ada. Nabi itu kalau makan, beliau ambil satu kurma, seret, bagi jadi dua, disuapkan ke istrinya, baru beliaunya makan separuhnya. Itu Nabi. Jenengan pernah Pak nyuapi istri? Pernah? Kemantenan? Loh, apa yang disampaikan Nabi? Afdalus sodakoti. Apa artinya afdalus sodakoh? Sodakoh yang paling afdal. Lukmatun yadauhar rajulu ala fami zaujatihi. Lukmatun itu bahasa Jawanya, bahasa ngagelnya Pak, sakpuluhan, sakcuilan yang disuapkan oleh seorang suami kepada istri. Itu afdolus sodaqah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi juga tidak pernah keluar rumah istrinya tidak digandeng, tidak pernah Pak. Jenengan kalau keluar rumah gandengan apa enggak, Bu? Enggak. Nabi enggak pernah Pak, sekalipun mulai dari Khadijah Al-Kubra sampai dengan Aisyah radhiyallahu anha, kalau keluar rumah mesti digandeng Ustaz. Mau tahu dalilnya? Mau tahu hadisnya? Nanti saya kirim aja, kalau hari ini nanti gak mari-mari. Dibacakan. Ben, enten sing HP ini gambar bojone enten Pak. Ibu-ibu yang HP-nya gambar bapaknya ada. DP-nya gambar bojone enten. Nanti dicatat saja. Itu ahli surga itu. Innar rajula idza nadhara ila imraatihi wa nadarat ilaihi nadarallahu ilaihi ma binadri rahmah. Sesungguhnya ketika seorang laki-laki itu memandang wajah istrinya atau istrinya memandang wajah suaminya, nadarallahu ilaihi ma binadri rahmah, maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan penuh rahmat. Gampang enggak mendatangkan rahmatnya Allah Pak? Gampang. Cukup delok wajahe bojo nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, satu hari berapa kali kita perhatikan suami dan istri kita Bu, Pak? Dideloki, diawasi, diopeni. Fa idza akhadha bi kaffiha, ketika ada seorang laki-laki yang memegang tangan istrinya, tasaqatat dzunubahuma min khilali asabi'ihima, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah seperti air yang mengalir dari sela-sela jarinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau dosa ini sudah gugur, bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sebab apa sih Allah itu kemudian memuliakan kita, mengampuni kita, kemudian menjadikan kita mulia? Sebab apa? Sederhana. Monggo ayo sing mesra ambek keluarga. Sepakat? Bun, nanti kalau pulang berbuka lagi, mudah-mudahan kita mau dulang-dulangan. Setuju? Nanti sahur sebelum makan didulang dhisik Pak, Bu. Konsepnya sederhana, mek ndulang bojo. Kalau jenengan semua rumah tangganya ini sakinah, maka negeri ini akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lah wong ambek bojo itu karan apa maneh ambek tangga, betul? Monggo rumah tangga kita jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima, mudah-mudahan makna dhamanun dalam Ramadan ini akan terwujud. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.